Fakta yang terjadi, tiap kota memiliki ikon kuliner yang melekat dengan identitas warganya. Di Purwokerto, salah satu yang bertahan hingga kini adalah es Brazil. Walaupun sederhana, minuman ini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat lintas generasi. Dalam gempuran kafe modern, minuman kekinian, dan gaya hidup instan, kuliner lokal kerap dipandang sebelah mata, bahkan dianggap ketinggalan zaman. Pertanyaannya, apakah benar yang sederhana harus kalah dengan yang modern? Panas banget deh. Pengen nyobain jajanan khas Purwokerto, tapi yang segar-segar. Gimana? Tau nggak? Kesana aja, sampai ke Brazil. Jauh amat jalan sampai Brazil. Ih, bukan Brazil, tapi Brasil. Itu loh jajanan khas Purwokerto. Hah? Es Brasil? Itu apa? Masa kalian nggak tahu? Itu kan jajanan kita waktu kecil. Aku waktu kecil nggak makan nasi itu. Oh iya ya, kalian kan anak rantau. Gimana sih kamu? Kalau gitu, ikut aku yuk, buat cobain es Brasil. Boleh? Boleh. Yuk. Nah, ini nih, daripada kita ngadem di kafe, mending di sini aja. Lebih murah lagi. Oke juga nih tempatnya. Langsung masuk aja yuk. Aku udah penasaran banget. Haus lagi. Yuk. Yuk. Masuk aja. Nih, es Brasil. Rasanya ada macem-macem loh. Kalau favorit aku sih yang rasa rujak. Oh, es Brazil itu kayak gini. Enak banget ya. Iya. Aku mau rasa coklat, Geng. Itu kan rasa my favorit gue. Boleh. Enak banget. Tekstur ketannya masih kerasa. Iya kan? Varian rujaknya juga isinya nggak pelit. Kok teksturnya gini ya? Nggak kayak es biasanya. Ih, emang gini. Kan masih tradisional. Juna Nora deh. Oh, jadi penasaran cara buatnya. Setahu aku, kita bisa loh main ke pabriknya. Ih, mau banget. Coba ke sana yuk. Perkenalkan, nama saya Aldo. Saya generasi ketiga dari es Brasil dan selaku manajemen umum dari es Brasil. Berhasil itu sebetulnya dari kata berhasil. Iya, jadi memang dulu waktu membuat usaha ini merupakan suatu usaha yang tidak disengaja dan waktu itu belum kepikiran akan memberi nama apa untuk usahanya. Lalu ceritanya dulu ya udahlah yang penting kita bikin usaha yang berhasil. Akhirnya dikenal sebagai es Brasil karena mungkin kalau orang Jawa mau nyebut kata berhasil panjangan ya. Kadang kalau kita bikin udahlah bikin usaha yang berhasil aja dia dikenal es Brasil. Berarti awal mulanya es Brasil ini sendiri gimana, Kak? Awal banget nenek berarti oma, kalau saya nyebutnya oma. Oma tuh punya usaha salon. Nah, salon zaman dulu kan butuh alat-alatnya kan mungkin belum secanggih sekarang ya, yang sudah ada catokan atau alat-alat yang canggih lah tinggal pakai colokin. Nah, dulu tuh masih harus ada yang pakai pemanas, harus dipanasin dulu. Nah, itu juga membutuhkan daya listrik yang cukup tinggi kan. Mulai berkembang, nggak cukup nih listrik rumahnya, kita butuh pengajuan penambahan daya listrik dulu ceritanya. Nah, dari situ mulai tuh kita mengajukan kan, tapi ternyata pas pengajuan kok sayang ya kalau cuma sekedar untuk usaha salon aja, ada banyak lebihannya daya listriknya. Dari situ mulai berpikir kita manfaatkan untuk apa lagi ya listriknya. Terus nggak sengaja juga ada saudara yang istilahnya mengusulkan, ini aku juga punya nih freezer nggak kepake,
barangkali mau buat usaha. Nah, dari itulah awal mula adanya es Brasil. Dulu Oma bikin es mambo yang bentuknya panjang-panjang es lilin itu, tapi masih pakai rasa-rasa yang sederhana dulu, masih kayak pakai sirup, gula. Dari situ ternyata responnya baik. Belum banyak ternyata dulu, zaman dulu ya di Purwokerto belum banyak yang jualan seperti itu. Responnya baik, terus makin lama makin banyak orang yang tahu. Terus kita juga mulai berinovasi, mulailah kita bikin kayak es kacang hijau, yang es lilin kacang hijau itu. Nah, dari situ mulai terus berkembang, akhirnya jadi es Brasil sampai saat ini. Berarti berdiri dari tahun berapa, Kak? Awal mulanya itu ceritanya tahun 1998 itu mulai bikin es yang awal mulanya es Brasil itu. Gimana perkembangan dari 1968 sampai sekarang kan berarti udah 2025 tuh udah lama banget ya? Iya, udah 50 tahun generasi lebih. bahkan tadi kan Betul. katanya kan 3 generasi. Syukur-syukur masih bisa bertahan ya sampai saat ini. Perkembangannya pun bukan yang secepat itu kalau dibayangkan dan dihitung secara waktu ya. Bisa sampai bertahan sampai saat ini pun ya sudah sangat baik. Walaupun ya mungkin kalau orang-orang yang mungkin kalau kita ketemu sama kakek nenek kita atau bapak ibu kita yang tahu es Brasil, pas lihat kok nggak banyak berubah ya dari zaman dulu sampai saat ini. Kalau dari sisi kemasan, dari sisi rasa, memang itu salah satu hal yang kita pertahankan. Dan itu nilai jual dari es Brasil sendiri, ciri khas dari es Brasil, di mana kita menggunakan bahan-bahan yang alami, menggunakan kemasan yang tradisional. Nah, itu yang mungkin kalau dilihat secara kemasan tapi tidak banyak berubah. Tapi kalau secara perkembangan sudah sangat-sangat berkembang. Dari yang awal mulanya kita hanya memasarkan dari rumah ke rumah, dulu dibantu oleh tetangga, lalu berkembang akhirnya ada karyawan yang mendaftar, terus mulai dari pakai termos yang dibawa keliling dari rumah ke rumah, terus sampai akhirnya kita nitip termos di toko-toko, sampai akhirnya kita punya dana bisa untuk membeli freezer, akhirnya kita titipkan di toko-toko untuk memasarkan produk kita. Dan sampai akhirnya sekarang freezer itu sampai hampir di ya separuh Jawa Tengah ini kita udah bisa memasarkan produk es Brasil itu di Jawa Tengah dan Jabodetabek. Kalau kesulitan pasti ada ya, apalagi sampai saat ini pun jadi kesulitan. Mungkin orang-orang menilai es Brasil itu dari bahan alami kan sebagai suatu ciri khas ya, tapi bagi kita itu suatu tantangan juga. Kenapa? Karena beda ya kalau kita sudah pakai bahan-bahan baku yang instan, sudah dicampur segala macam kan harganya sudah pasti stabil. Sedangkan kalau kita kan pakai bahan buah-buahan asli nih, contohnya kayak kacang hijau, durian, ketan hitam, kelapa, itu kan sangat dipengaruhi oleh musim. Nah, itu juga jadi tantangan gimana kita tetap bertahan sampai saat ini, di mana kadang kita musimnya berubah-ubah, mempengaruhi harga bahan baku. Nah, dari situ akhirnya kita berusaha tetap mencari cara untuk mengefisienkan produksi, mengefektifkan produksi hingga sampai sekarang bisa bertahan. Itu salah satu tantangan yang paling besar bagi kita. Kalau kita cara beradaptasi dengan perubahan zaman dan menyesuaikan dengan konsumen, yang pasti adalah kita mempertahankan cita rasa dari es Brasil itu sendiri. Kenapa? Karena mungkin saat ini banyak kita jumpai, kadang banyak produk-produk baru yang muncul, kadang nggak lama redup lagi, kadang mungkin karena rasanya kurang oke, atau mungkin kualitasnya nggak bertahan lama. Nah, itu jadi kunci gimana caranya kita berusaha memproduksi produk yang punya ciri khas, yang mungkin dikenal orang legend atau mungkin tradisional, tapi tetap dengan cita rasa yang sama dari dulu sampai sekarang. Itu yang kita pertahankan, gimana caranya kita bisa tetap berproduksi, menghasilkan produk yang baik, tapi tanpa mengubah cita rasa dari produk itu sendiri. Jadi kalau kita, yaitu cara kita mempertahankannya adalah dengan cara mempertahankan cita rasa dari es Brasil itu yang nggak kita ubah sampai sekarang ini. Jadi ketika mungkin orang datang lagi ke es Brasil, kita coba makan lagi kok, oh ada memori yang muncul nih dari kita. Es Brasil yang membuat beda adalah dia menggunakan bahan-bahan alami. Ketika teman-teman mau mencoba rasa-rasa yang ada buah alaminya seperti kacang hijau, ketan hitam, durian, kolang-kaling, nanas, dan itu teman-teman bisa temui di es Brasil. Es Brasil adalah salah satu minuman legendaris dari Purwokerto yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu.
Hingga kini, proses produksinya masih dijalankan dengan menjaga kualitas rasa yang khas. Semua berawal dari pemilihan bahan baku, susu impor, santan segar, hingga buah-buahan seperti nanas, alpukat, dan durian yang dipilih dengan teliti. Proses produksi dimulai, bahan ditimbang sesuai rencana produksi, lalu dimasak hingga matang. Campuran ini dikemas sesuai varian, mulai dari es kotak, mambo, hingga cup. Setelah itu, es didinginkan di bak berisi air garam bersuhu minus 20 derajat. Dari dapur sederhana di Purwokerto, es Brazil tumbuh menjadi bagian dari kenangan banyak orang. Tiap rasa yang tercipta bukan sekedar hasil dari bahan pilihan, tapi juga dari dedikasi dan cinta pada tradisi. Halo teman-teman, jadi sekarang aku udah sama salah satu pelanggan dari es Brazil ya Ibu. Ibu sebelumnya udah lama nyobain es Brazil ini Bu? Udah dari sejak saya masih SD, karena di sini kan udah dari dulu, zaman dulu itu udah ada Brazil. Dan dulu itu salah satu esnya itu baru Brazil. Ada perubahan nggak Ibu dari rasa, dari segi pengemasan, dari apa ya, dari bentuknya mungkin gitu? Oke, dari rasanya itu sampai sekarang masih tetap nggak ada perubahan. Terus dari bentuk juga paling sekarang ada yang varian yang itu yang modelnya panjang, kalau yang dulu kan nggak ada. Kalau Ibu sendiri paling suka varian yang apa? Kacang hijau. Yang kacang hijau? Iya. Oh, saya juga yang kotak itu ya Bu, yang kacang Oke, hijau. iya. Oh, jadi gitu ya cara bikin es khas Purwokerto. Unik ya. Iya, menarik banget. Pantesan sampai sekarang masih ada. Iya dong, es legend nih. Gimana? Enak banget lah. Enak banget. Enak sih. Enak. Besok-besok ikut aku lagi yuk buat cobain makanan khas Purwokerto lainnya. Boleh. Boleh. Dari generasi ke generasi, es Brazil membuktikan bahwa kualitas dan ketekunan tak pernah lekang oleh waktu. Es ini bukan hanya minuman, melainkan warisan rasa yang terus hidup, menyegarkan masa kini dan akan terus dikenang di masa depan.